Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Raja Penyelamat dan Terang yang Besar. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan, Matius pasal 1 ayat 1 berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kristus adalah anak Daud. Dalam perjanjian lama, Salomo sebagai anak Daud adalah merupakan lambang Kristus yang mewarisi kerajaan dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Matius 1 ayat 1, Kristus sebagai anak Daud disebutkan lebih dahulu daripada sebagai anak Abraham. Ini sungguh bermakna karena Daud identik dengan jabatan raja dan kerajaan. Sedangkan Abraham identik dengan berkat. Kerajaan itu adalah alam atau ruang lingkup bagi Allah untuk memberkati kita. Karena itu, dalam pengalaman kita sebagai kaum beriman, Raja Penyelamat kita harus menjadi anak Daud lebih dahulu untuk kerajaan dan kemudian menjadi anak Abraham untuk berkat. Menerima Kristus sebagai anak Daud adalah mengakui status kerajaannya dan sadar bahwa kita harus berada di bawah kerajaan dan kedaulatannya. Jika dia bukan raja yang memerintah bagi kita, maka dia tidak akan dapat menjadi penyelamat yang menyelamatkan kita. Jika kita berkata, oh Tuhan Yesus, aku mengambil Engkau sebagai rajaku, maka kita akan diselamatkan sampai pada puncaknya. Saat kita menerima Kristus sebagai Raja kita, maka kita dapat menikmati Allah Tritunggal sebagai berkat kita. Semakin kita berada di bawah pemerintahan Tuhan, kita akan semakin menikmati Allah Tritunggal sebagai berkat kita. Kehadiran Kristus sebagai Raja Penyelamat bagaikan terang yang besar yang bercahaya di dalam kegelapan. Matius 4 ayat 16 mengatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yohanes Pembaptis adalah pelita yang menyala dan bercahaya. Tetapi raja ini adalah terang yang besar. Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes tidak menyadari bahwa mereka berada dalam kegelapan ketika bekerja di dekat danau Galilea mencari nafkah. Mereka berada dalam naungan maut dan lebih memperhatikan pekerjaan duniawi mereka, mencari nafkah. Mereka masuk ke dalam kegelapan dan naungan maut. Tapi puji Tuhan, Raja baru ini datang sebagai terang yang besar, bercahaya atas kita untuk menangkap kita dari dunia kita. Yesaya 9 ayat 1 berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Situasi orang dunia hari ini penuh dengan kekelaman, kesedihan, dan kekejian, serta kegelapan dan bayang-bayang maut ada di sana.
Tetapi terhadap mereka ini, Kristus sebagai terang yang besar telah bersinar. Kristus sebagai terang yang besar adalah untuk melepaskan mereka dari belenggu kegelapan dan maut. Yesaya 9 ayat 2 mengatakan, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Penyinaran Tuhan sebagai terang yang besar telah melipat gandakan umat Allah, menambahkan kegembiraan mereka, dan mereka bersukacita di hadapan Tuhan. Mereka bergembira seperti kegembiraan orang-orang di waktu panen, dan seperti kegembiraan waktu membagi jarahan setelah menang dalam peperangan. Yesaya 9 ayat 3 berkata, Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Satan menaruh kuk pada kita. Dia membebani kita dan memasukkan kita ke dalam penjara kegelapan dan maut. Kemudian Kristus sebagai terang yang besar datang untuk mematahkan beban umat Allah ini, mematahkan kuk pada tengkuk mereka, dan mematahkan tongkat dari para penentang mereka. Semakin banyak umat Allah yang dilepaskan dari belenggu, jumlah mereka akan semakin berlipat ganda. Ketika kita keluar untuk memberitakan Injil, kita membawa terang Kristus kepada orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Maka mereka dilepaskan dari belenggu mereka, dari pemenjaraan mereka, sehingga umat Allah akan berlipat-lipat kali ganda. Kemudian mereka akan memiliki kegembiraan yang bertambah. Dan kegembiraan itu adalah kegembiraan seperti pada waktu panen. Kita dapat menempuh kehidupan Kristen dengan kenikmatan terhadap Kristus sebagai terang yang besar, terang yang sejati, yaitu terang hayat. Pada saat waktu pribadi dengan Tuhan di pagi hari kita, Kristus terbit bersinar di dalam roh kita. Kemudian sepanjang hari kita perlu berjalan dalam Kristus sebagai terang itu. Kita memerlukan pembasuhan darahnya. Melalui pengakuan dosa-dosa kita di bawah terang dari penyinarannya berkali-kali di dalam sehari. Bagi keselamatan kita. Keselamatan ini melepaskan kita dari semua belenggu. Kemudian kita akan menjadi para penuai dan pejuang yang tepat bagi pelipat gandaan umat Allah. Dan kita akan memiliki sukacita, sorak-sorai, dan kegembiraan kemenangan. Oh, puji Tuhan. Semuanya ini adalah karena Kristus telah menjadi terang yang besar itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menyelamatkan kami, agar kami taat di bawah pemerintahan-Mu dan menikmati berkat hayat-Mu. Ya Tuhan, terangilah kami, lepaskanlah kami dari segala belenggu, agar kami bersorak-sorai penuh kemenangan di dalam terang-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai roh kita sekalian.